Ana dewa ngangkang jagat nyangking bokor Masih dunia perseblakan. Ini ada produk seblak keling ya, masih kayak yang kemarin. Ini cuman bentuknya cemilan gitu, dan ini ya nemenin gue dari tadi. Enak rasanya. Kalau kawan-kawan ada yang penasaran, langsung cek aja di video deskripsi ya. Ini adalah endorsement gratis untuk kawan-kawan UMKM semuanya. Jadi Lapak Horor tuh ngasih gratis buat ini ya UMKM. Kita bantu lah, kita sama-sama bantu kayak gitu. Nah, ini adalah cerita ke 261 ya, 261 di Lapak Horor. Ada satu cerita kiriman dari Mas Lukman tentang pengalaman dia menempati rumah baru yang notabene itu sebenarnya rumah lama gitu. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Sekarang udah jam 12 lewat, nah, udah tengah malam lewat ya. Karena dari tadi masih ada kegiatan, masih rame gitu, makanya ditunda dulu jadi agak maleman ngeteknya. Nah, balik lagi ke ceritanya Mas Lukman tadi. Kejadiannya nggak disebutin tahun berapa, tapi Mas Lukman itu adalah salah satu penggiat seni rupa atau seni lukis kayak gitu. Dia itu punya klub lah, ada beberapa teman-temannya yang suka nongkrong ya, gantian sih biasanya seperti itu. Waktu itu mereka belum punya studio sendiri, jadi ya masih sehari di rumahnya si ini, sehari lagi di rumahnya si itu kayak gitu. Nah, ceritanya tuh gini. Di sebuah kampung itu ada rumah tua. Rumah tua itu diwarisin ke salah satu cucunya yang punya rumah. Itu rumahnya gede, halamannya luas, rumah zaman dulu ya. Dan waktu itu cucunya tuh nggak berani nempatin rumah itu sendiri karena memang dia sama keluarganya itu udah punya rumah. Dan itu ya bener-bener, oke, rumah ini diwarisin ke kamu, dan setelah itu nggak diapa-apain, rumah itu dibiarin kosong kayak gitu. Dan memang rumor-rumornya rumah itu tuh sedikit agak bermasalah. Banyak yang bilang kalau rumah itu tuh angker, bukan tanpa alasan. Jadi kakek dari yang punya rumah tadi itu adalah seorang dukun gitu dulunya, semasa hidupnya tuh seperti itu. Dan warga itu banyak yang bilang kalau masih banyak peliharaannya si dukun tadi yang bersemayam di rumah itu. Makanya sebenarnya waktu dikasih gitu ya, dan itu kosong, ada beberapa orang yang udah sempet ngontrak. Tapi alangkah baiknya si orang ini gitu, ngontraknya, Mas coba aja dulu sebulan. Jadi nggak langsung dihajar 1 tahun gitu, nggak. Coba dulu sebulan, kalau betah nanti baru dilanjutin, katanya kayak gitu. Dan ada beberapa orang yang ngontrak, ya ternyata cuma seminggu 2 minggu udah pada kabur gitu. Mereka rata-rata tuh nggak mau nerusin. Terus ya yang punya rumah jadi makin, ya boleh dibilang kayak percaya gitu lah. Ini tuh beneran deh, kayaknya rumah tuh memang bermasalah, katanya seperti itu. Ya udah, akhirnya suatu hari dia itu curhat sama salah satu temennya. Temennya itu salah satu pengusaha rumah makan gitu, warteg lah boleh dibilang kayak gitu. Itu curhat, bro, ini
aku tuh ada rumah gitu ya, rumah warisan. Tapi itu bener-bener nganggur, nggak ada yang nempatin gitu, dikontrakin juga nggak ada yang mau. Itu enaknya gimana ya? Nah si temennya nyelemong, ya udah lo lepas aja kayak gitu kan. Udah nggak ini kan, udah nggak ada waktu buat ngerawat juga kan. Iya sih bener, udah bener-bener nggak pernah ditengokin gitu, udah kayak gitu aja. Nah akhirnya kayak gitu, udah dilepas aja gitu. Terus si orang tadi yang punya rumah ya, gue mau lepas, tapi yang beli pengennya si orang kampung situ, kalau enggak orang-orang yang gue kenal, katanya kayak gitu. Ya udah gini aja, lo mau lepas berapa gitu. Temennya langsung kayak gitu, maklum ya, bos warteg gitu, duitnya banyak. Emang lo mau jual berapa gitu. Sebenarnya nggak mahal katanya, itu untuk rumah segede itu kayaknya malah nggak dihitung bangunannya berapa gitu. Ya udah mau berapa? Waktu itu disebutin nominal 80 juta aja. Serius lo mau jual segitu 800 juta nih? Iya serius segitu aja kalau mau gitu. Tapi sama lu ya, kalau sama yang lain beda lagi. Tapi kalau misalnya sama lu, secepatnya gue kasih harga segitu. Wah oke deh nanti ya, gue minta waktu 2-3 hari, bisa nggak, kata si bos warteg tadi. Ya udah silakan ambil aja, santai katanya seperti itu. Nah 2-3 hari kemudian si bos warteg tadi datang lagi nemuin orang itu. Gimana nih mas? Jadi masih dilepas 80 juta katanya. Ya tetaplah kita perjanjiannya segitu, ya udah boleh lah katanya. Akhirnya hari itu pun transaksi 80 juta. Selesai intinya ya, serah terima sertifikat segala macam. Udah selesai hari itu, rumah itu tuh berpindah kepemilikan ke bos warteg tadi. Nah, bos warteg itu adalah kakaknya Lukman. Lukman yang ini ya, yang tukang lukis itu kakaknya. Dan ya, karena si bos warteg itu juga rumahnya banyak yang nggak ditempatin juga. Akhirnya, wah ini kayaknya cocok nih buat Lukman gitu. Ini rumah gede buat nongkrong-nongkrong kayaknya enak nih. Sekalian buat ngusir setannya katanya kayak gitu. Akhirnya bilang ke si Lukman, Man, ini kamu mau nggak? Mas tuh punya, ada rumah gitu, rumah tua. Rumah gede gitu, adem. Kayaknya enak nih buat nyari inspirasi gitu. Wah, maksudnya gimana mas gitu? Ya itu dipakai aja buat kamu, studio lah kayak gitu, buat nongkrong-nongkrong sama teman-teman kayak gitu. Yang penting yang bener aja gitu, jangan yang aneh-aneh gitu. Wah, kebeneran banget mas. Emang kita juga lagi capek sebenarnya ya, mondar-mandir terus, jalan-jalan terus, nggak netep di satu tempat gitu. Kalau emang boleh ya, aku seneng mas, kata Lukman tuh kayak gitu. Ya udah nggak usah lama-lama, sana ambil gitu. Ini rumahnya di sini ya. Ini rumahnya di sini ya, kamu tahu kan? Oh iya mas, tahu mas. Tapi itu rumah itu kan katanya terkenal angker ya mas, katanya. Iya terkenal angker, tapi ya masa pelukis takut sama kayak gituan. Diledekin sama kakaknya. Udah iya ya mas, aku ambil deh katanya. Nanti aku kabarin teman-teman. Paling nanti mungkin besok lah baru kita bersih-bersihin, kita tengokin dulu ke sana. Akhirnya udah kuncinya diambil. Lukman itu udah tahu lokasi rumah tadi itu udah tahu. Teman-temannya ada 5-6 orang itu ikut datang ke situ, ikut beresin bersih-bersih semua rumahnya. Nggak ada masalah sama sekali. Di dalamnya itu boleh dibilang masih masih bersih, masih bagus kondisinya. Cuman emang udah banyak kayak sarang laba-laba, atau mungkin kayak di bawahnya, di lantainya tuh debunya lumayan tebel gitu ya. Ya udah cuman dibersihin itunya, disapu-sapu, permisi segala macem, karena udah tahu ya rumah itu tuh ada sesuatunya gitu. Dibersihin sehari kelar kayak gitu. Dan keesokan harinya itu teman-temannya itu udah mulai pindahin barang. Ada yang cuman bawa peralatan lukis doang, ada yang memang temennya itu kayak datang dari luar kota, jadi dia tuh kuliah kayak gitu. Daripada di sekretariat organisasi itu ya, pecinta seni rupa mereka itu, ya udah mendingan dipindahin aja ke situ sekalian. Kayak dijadiin kosan kayak gitu, bawa bajunya, peralatan segala macam itu dipindahin ke situ. Ada 2 orang yang seperti itu, yang mindahin barang ya. Sementara sisanya
itu cuman kayak ya udah cuman naruh barang buat ngelukis-ngelukis kayak gitu doang. Udah, singkat cerita, mereka tuh tinggal di sana berenam. Malam pertama nggak terjadi apa-apa, mereka tuh masih capek, cuman goler-goleran di ruang tengah gitu sambil nonton TV, ngobrol-ngobrol sampai mereka tuh ketiduran. Udah nggak terjadi apa-apa malam pertama. Malam keduanya itu baru dimulai. Mereka tuh sekitar jam 9 malam lagi nongkrong, bukan lagi duduk-duduk di ruang tamu. Di situ tuh ada sofa bawaan dari dulu dari rumah itu. Sofa yang pakai kayu penjalin gitu, kayu rotan, tapi yang kecil-kecil, yang dianyam seperti itu. Mungkin kawan-kawan tahu lah, atau mungkin bisa bayangin ya, kursi lama yang modelnya seperti itu. Mereka lagi duduk-duduk di situ, berlima, yang satu orang di ruang tengah. Ada yang, jadi gini ya, rumah dulu itu kan ruang tamunya lebar. Sisi kanan, sisi kiri itu nggak ada sekat. Ruang tamu, baru tembok, setelah itu ruang tengah. Nah setelah ruang tengah, itu kanan kiri kamar. Yang di antara kamar sama kamar satunya, itu jalan lurus ke arah belakang. Nah ini di ruang tengah yang lebar itu, yang satu sisi itu ada sofanya, ada tempat duduknya, yang satu sisinya lagi itu kosong. Mereka duduk di sisi yang satunya. Kalau ngadep keluar rumah itu sebelah kiri. Dan posisi duduknya itu ada yang ngadep ke arah tembok samping. Duduk mereka ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, bahas lukisan, bahas cewek kayak gitu, macam-macam anak muda ya. Tiba-tiba, nggak lama setelah itu, ada salah satu temennya, Lukman, itu yang teriak-teriak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu apaan. Dia langsung lompat menuju ke ruang tengah. Lah yang lain kan ikut panik gitu kan. Ini anak kenapa ini? Pada ikutan lari ke ruang tengah semua di situ. Pada ribut di situ. Kenapa kamu? Gila nih katanya. Wah edan nih. Sumpah aku nembe weruh sing kayak ngono-ngono katanya. Aku tuh baru lihat yang seperti itu katanya seperti itu. Kamu tuh ngelihat apaan? Enggak sekarang katanya. Nanti aja. Enggak itu masih di sana deh kayaknya, enggak enak nanti datang lagi ke sini repot gitu. Udah akhirnya kayak gitu, yang lain pun tenang, mukanya udah mulai tegang waktu itu. Wah, ini ada apa ya? Si ini dikasih lihat apaan ya? Apa jangan-jangan beneran ini rumah ini angker katanya. Udah malam itu mereka cuman ngegrombol aja di ruang tengah. Dan akhirnya ya mereka tuh nggak bisa tidur. Mereka tuh jadi ngobrolnya di situ. Umpel-umpelan yang tadi dikasih lihat sesuatu itu bener-bener dia tiduran ngeringkel gitu ya. Sementara yang lain kan masih duduk-duduk di situ. Ada beberapa kasur juga di sana. Itu yang satu udah berdiri cuman tiduran ngeringkel gini doang. Udah nggak berani ngelihat ke arah mana-mana gitu. Akhirnya apa? Udah singkat cerita tuh sampai pagi. Pas sudah pagi, mereka tuh bangun agak siang ya. Pas udah masuk subuh, mereka baru tidur. Bangun itu sekitar jam 9. Pas jam 9 pagi ditanyain. Pada penasaran kan, semalam tuh ada apa? Bro, semalam tuh ada apaan sih gitu? Kamu tuh ngeliat apaan katanya? Wah, gila katanya, ini baru beneran pertama kali ngelihat yang kayak gitu. Ternyata wujudnya kayak gitu ya. Iya, kayak gitu, tapi ngelihat apaan gitu. Iya, semalam aku tuh ngelihat pocong gitu. Waduh, beneran serius? Iya, sumpah katanya. Aku tuh ngelihat pocong. Jadi, ya aku kan duduk ngadep ke sana. Nah, si itu tiba-tiba itu dong gitu berdiri aja nongol di situ. Bajunya itu kotor, lusuh, ada iket-iketannya kayak gitu, dan mukanya itu hitam semua. Pertama aku udah sempet ngeliatin beberapa detik gitu ya, mastiin itu tuh apa kayak gitu kan. Karena di ruang tamu waktu itu tuh lampunya tuh masih lampu asli, lampu lama dari rumah itu. Lampunya tuh masih lampu bolam yang warna kuning, jadi masih agak remang gitu kan. Nah dia tuh ngeliatin itu apaan gitu. Wah ternyata dia nyadar itu sosok itu ya. Dia bilang tuh itu serem banget gitu. Dia emang nggak ada matanya nggak kelihatan, tapi temennya itu tahu, ngerasa gitu kalau si sosok tadi itu lagi ngeliatin, makanya dia langsung lompat ke belakang. Wah,
beneran lu ngeliat kayak gitu? Iya sumpah aku nggak bohong gitu. Waduh gawat nih. Wah udah, akhirnya yang lain pun apa ya, jadi pada mulai ketakutan waktu itu. Tapi tetap Lukman, ah masa pelukis sama kayak gitu aja takut sih, katanya kayak gitu. Udahlah nggak usah takut-takut sama yang kayak gitu. Ya udah, akhirnya suasana pun kembali mencair intinya ya. Udah mulai bercanda-canda lagi, udah mulai sedikit dilupain meskipun kadang masih ingat-ingat juga. Nah, beberapa hari kemudian, itu nggak terjadi apa-apa pertama. Cuman malamnya tegang doang, karena ya masih ingat kalau malam, wah pada nggak berani duduk di ruang tamu itu. Mereka lebih banyak ngumpul di tengah. Dan waktu lagi ngumpul di tengah, ini suatu malam, beberapa hari kemudian, lagi pada ngumpul semua di tengah, ada yang nonton TV, ada yang ngelukis juga di situ, ada yang cuman ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba, orang yang lagi ngelukis, temennya Lukman itu mau ke belakang ceritanya. Dia udah langsung celonong aja, berdiri, bro mau kemana lo? Belakang bentar katanya. Dia mau ke belakang, tuk kan lewatin lorong antara kamar-kamar gitu ya, di situ ada pintu tangkup gitu. Dibuka cekrekan, dari situ dia langsung lompat jatuh katanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wah gitu, ketakutan dia. Weh kenapa? Yang pada itu kan pada lompat gitu kan. Bro kenapa? Wah parah katanya, parah. Ya parah kenapa gitu, lu apaan, ngeliat apaan? Jadi akhirnya si anak tadi yang masih posisinya duduk begini ketakutan di depan pintu ditarik sama anak-anak ke belakang, ke ruang tengah lagi situ. Bro kenapa, ada apaan? Sumpah itu parah banget lu. Lu kemarin lihat pocong depan kan? Nah iya, kenapa? Yang kali ini gue lihat itu beda, itu bukan itu. Terus lu ngeliat apaan? Gue tuh pokoknya ada lah katanya kayak gitu. Wah jangan kayak gitu dong, lu ceritain dong. Besok aja lah, besok pagi gitu ya, nggak usah kayak gitu, sekarang lu lukisin katanya kayak gitu. Pada ngeledekin ya, udah lu gambarin aja kalau nggak berani cerita lah. Ngelukisin gimana nanti kalau itunya keluar dari lukisan kayak gimana? Gue sih inget banget gitu ya, tapi nggak lah, besok pagi anterin gue ke belakang dong, gue pengen pipis katanya. Ya udah akhirnya dianterin sama 2 orang ke kamar mandi. Tetap malam itu tuh nggak mau cerita ya. Lagi-lagi mereka itu ngumpul di tengah, mencekam, ketakutan. Baru bisa tidur selepas subuh ya. Lah, paginya bangunnya siang, langsung yang ditanyain tuh itu. Bro, lu tadi semalam tuh ngeliat apaan gitu. Oh iya semalam, tapi jangan di sini, ceritain di depan aja gitu di halaman aja yuk, di taman gitu. Akhirnya mereka keluar ke sana, bikin teh lah, duduk-duduk di depan situ. Bentar bro, ngopi dulu. Akhirnya mereka ke depan, diceritain. Ya, gue semalam bukan ngeliat pocong kayak elu kemarin, tapi yang gue lihat itu beda. Jadi pas gue lagi keluar, gue sempat beberapa detik ngeliatin gitu, itu apa gitu ya. Ada putih-putih, tengahnya hitam gitu kan. Oh ini apa, kain atau kanvas atau apa, katanya mikirnya seperti itu. Tapi diperhatiin begini, ternyata itu adalah sosok perempuan. Sosok perempuan yang lagi ngadepnya ke sana, ngebelakangin dia. Rambutnya itu panjang, pundaknya tuh kelihatan putih, sininya panjang lurus ke bawah gitu. Itu kayak kuntilanak bro, kayak gitu. Wah seriusan lu, beneran? Iya bener sumpah. Ini rumah nggak bener nih man, ini rumah nggak bener katanya. Lah iya kan gue udah bilang gitu, emang rumah ini tuh agak-agak angker. Bukan agak angker lagi, ini tuh parah, ini angker banget katanya. Udah 2 kan yang dikasih lihat. Iya sih, tapi gimana, kalian mau tahan nggak di sini? Ya gue gimana lagi gitu, yang mereka berdua yang apa ya, yang kayak ngekos di situ ya, yang semua perabotannya dibawa ke situ tuh bilang, ya gue kalau harus pindah lagi sekarang gue belum siap katanya kayak gitu. Udahlah di sini aja, paksain ntar juga kalah mereka gitu kan. Ada yang nempatin kita. Oh ya udah kita ini aja deh, yang penting satu tetap hati-hati, permisi, mungkin mereka cuma mau kenalan doang gitu. Itu si Lukman tuh ngejelasin kayak gitu. Udah nggak usah takut katanya.
Yang penting kita bareng, lo mau ke toilet siapa gantian lah dianterin kayak gitu. Ya udah akhirnya mereka tuh bertahan di situ selama beberapa hari. Dan ada kejadian lagi, jadi kayak satu orang satu. Nah ini kali ini itu teman Lukman yang ketiga. Karena nggak disebutin namanya gitu ya, jadi gue sebut aja 1, 2, 3 gitu. Yang ketiga itu lagi tidur posisinya. Sekitar jam 1 malam, tuh anak-anak udah kecapean, ada kegiatan pas siang harinya di kampus. Mereka di situ pada tidur-tiduran. Akhirnya ketiduran. Satu orang udah tidur juga. Posisinya jadi begini. Tidurnya di ruang tengah, tapi geser ke sini, ke kiri, itu mepet tembok. Di situ semuanya, di depan kamar yang satunya ya. Jadi kamar yang satunya itu pintunya ngadepnya ke ruang tengah. Bukan ke lorong yang belakang, tapi ke ruang tengah. Nah, di situ lagi tengah malam, lagi enak-enaknya tidur, dia tiba-tiba tuh kebangun. Nggak sengaja kebangun, kayak ngelilir gitulah. Nah, pas dia ngelilir itu, matanya tuh tertuju ke dalam kamar tadi, yang pintunya tuh kebuka. Kebetulan kamarnya itu lampunya dimatiin waktu itu. Nah, si orang tadi begitu bangun begini, dia kan duduk gini kan. Itu apa ya di dalam ya katanya. Kok ada orang katanya kayak gitu. Nah ternyata pas dilihat-lihat, dia pun teriak-teriak, aku ngebangunin yang di samping. Woi bangun, ada kuntilanak katanya kayak gitu. Jadi si anak tadi itu ngelihat ada sosok yang sama atau mirip dengan yang temennya lihat sebelumnya yang di belakang ya. Sosok perempuan dari belakang, kayak seorang perempuan gitu. Rambutnya panjang, tapi posisinya waktu itu duduk dan begini nih, kayak gini. Dia ngelihatnya dari arah belakang gitu, tapi badannya tuh goyang-goyang begini, jadi kayak zet kayak gitu. Dia pertama ngeliatin makanya itu apa orang gitu, dan ternyata setelah beberapa detik dia ngeliatin itu, ya itu adalah sosok kuntilanak tadi ya, seperti itu. Dah dibangunin semuanya pada ribut. Gila, gue gak berani, gue mau pindah tidur. Akhirnya mereka pun pindah tidur ke sisi yang satunya. Kamar dinyalain, kamar yang tadi yang ada penampakan itu udah gak ada yang berani masuk ke situ, jadi tetap dibiarin gelap gitu. Akhirnya pada pindah semua ke satu sisinya. Udah ya, malam itu intinya kayak gitu ya. Jadi cuman kayak dikasih lihat kayak gitu. Dan setelah itu, ya malam itu selesai intinya. Mereka biasa. Akhirnya tidurnya tuh jadi selepas subuh atau menjelang subuh, nanti bangunnya agak kesiangan kayak gitu. Nah, hari-hari selanjutnya, ini teman yang satunya lagi. Dia tuh cerita, karena itu ya, sebelumnya kan udah banyak teror seperti itu. Akhirnya perjanjian, ayo kalau misal ada yang mau ke belakang, dianterin lah katanya 2 orang atau minimal 1 orang katanya seperti itu. Udah deal semua, udah agree semua. Akhirnya malam itu ada satu yang coba ke belakang, minta dianterin, yuk gue mau ke belakang gitu, anterin gue katanya. Udah 2 orang tuh nganterin. Di sana dia buang air besar. Jadi kamar mandinya itu, bentar ngopi. Jadi kamar mandinya itu kamar mandi lama, yang tinggi temboknya tuh cuman segini ya. Kalau misal orang dewasa tuh cuman segini, jadi bisa ngelongok keluar kayak gitu. Dan itu ada kolam yang lumayan besar, di mana di tengahnya tuh kayak ada kayak sekat dari seng kayak gitu ya. Gambarannya tuh kayak ini ya, kayak net orang badminton gitu, kayak ada sekat kayak gitu, cuman dari seng. Itu pun sama segini. Satu dipakai buat kamar mandi, yang satunya itu toilet ya. Nah, si dia kan masuk ke toilet di situ sambil ngerokok gitu, santai. Yang temennya yang 2 itu di sisi luar. Udah bro, belum lah, orang baru mulai gitu kan, belum juga keluar katanya. Ya jangan lama-lama lah, banyak nyamuk katanya. Iya. Mereka tuh ngobrol. Terus ngobrol kayak gitu sampai akhirnya udah mau selesai gitu kan, udah kedengeran gitu ada bunyi kayak ngambil air kayak gitu. Nah, pas lagi ngambil air,
Itu suasana hening gitu, karena di luar tuh teman-temannya kayak, oh ini udah mau selesai gitu kan. Mereka pun udah siap-siap berdiri. Yang di dalam toilet tadi, itu lagi nyeduk air begini. Ini kan kolam ya, nyeduk air. Pakai tangan kanan. Nyeduk air, lagi nyeduk begini. Siraman pertama, nggak apa-apa. Siraman kedua, dia tuh ngerasa, oh ada ini sih, ada sawang, sawang laba-laba ya, atau sarang laba-laba kayak gitu yang udah hitam gitu ya. Dia tuh ngerasa, kok banyak sawang gitu kan. Nyeduk lagi, Jos. Pas begini, kok agak nyangkut, kok banyak ya. Diambil di tangan gitu. Ini apaan sih? Pas itu dia teriak, Allahu Akbar katanya. Langsung lompat dia dari toilet. Itu kan baru nyiram, dia tuh belum sempet cebok gitu. Dia langsung lari buka pintu, lari ke dalam. Yang 2 orang temannya itu ditinggalin. Dia lari ke dalam rumah, dia langsung lompat ke kasur. Jadi di dalam kan masih ada beberapa anak di situ kan, ada yang lukis, ada yang nonton TV tadi. Dia nggak pakai celana, dia langsung lompat di kasur, duduk di atas kasur. Ya kebayang kan, belum cebok, habis buang air, duduk di kasur. Ya kayak gitulah, akhirnya pada nempel-nempel kayak gitu. Cuman pas waktu itu kan belum pada ngeh. Lu kenapa, ada apaan? Sumpah gue ngeliat rambut katanya. Itu gue pikir itu sarang laba-laba, ternyata bukan, itu rambut. Pas gue lagi begini nyeduk itu ada yang nyangkut di tangan. Pas gue angkat begini ternyata itu tuh rambut panjang banget katanya, seperti itu. Iya lu parah, kagak pakai celana nih kayak gini. Wah itu tuh aduh nyisa tuh kayak gitu tuh. Apa ya, kotorannya itu pada nempel di kasur malam itu. Akhirnya aduh sorry gitu. Dan dia belum pakai celana waktu itu ya. Udah buruan balik lagi, ayo ramean ambil celana lu. Udah ini cebok dulu, bersihin katanya. Akhirnya dia pun balik lagi bersihin. Udah mulai kayak gitu ya, dibersihin. Nah setelah dibersihin, dia pun balik lagi ke situ, kasurnya dikeluarin lah karena udah kotor banget. Itu pokoknya yang katanya sih yang paling parah tuh itu gitu. Dikasih lihat seperti itu sampai lupa. Akhirnya belepotan es krimnya itu. Udah. Yang terakhir itu kurang lebih sekitar 2 minggu mereka tinggal di situ. Beberapa dari mereka itu kayak udah bener-bener udah siang gue mending kabur dari sinilah kayak gitu. Dan beberapa waktu itu, bukan beberapa, semuanya kecuali Lukman itu ada di rumah itu siang hari. Yang lain tuh pada ada kesibukan lain di luar. Lukman masuk kurang lebih sekitar jam 1 siang, selepas zuhur dia masuk ke rumah. Nggak ngerasain apa-apa, cuman memang kok agak beda ya. Dia ngerasa agak sedikit deg-degan gitu. Keinget semua kan, kejadian di sini, kejadian di situ, kejadian. Dan Lukman tuh sebenarnya cuman kayak mau ngambil kanvas sama beberapa kuas aja kayak gitu waktu itu. Bentar, gatel, sorry. Nah, pas lagi ngelewatin ruang tengah, antara ruang tamu sama ruang tengah itu kan ada tembok begini kan. Nah sementara itu atapnya itu tuh belum ada pian atau belum ada Ethernitnya, belum ada penutup langit-langitnya. Pas ngeliat ke atas itu langsung kelihatan gentengnya kayak gitu. Lukman lagi jalan, tuk, kok kayak ngerasa nggak enak ya. Dia berhenti di pintu, antara pintu tengah dan antara ruang tamu dan ruang tengah. Berhenti di situ gitu, nengok begini kan. Wah, bismillah deh katanya kayak gitu. Gak lama setelah itu, tiba-tiba Lukman baru 1 langkah, itu ada sesuatu yang jatuh, bruk gitu. Lukman lompat gitu, astagfirullahaladzim gitu. Apaan ini? Itu adalah kain putih yang udah kotor, kayak bekas kena tanah kayak gitu. Diambil sama Lukman gitu. Ini kain apaan? Dipikirnya kanvas atau apa gitu ya. Diambil begini, dilihat-liatin, kok kotor ya. Dan pas Lukman kayak gitu tuh nyadar, gara-gara di situ tuh ngeliat ada potongan-potongan tali begini.
Itu yang ada di situ nempel. Pas dibuka begini kainnya dipanjangin kan. Itu tuh ada potongan-potongan tali. Itu tuh kayak bajunya pocong kayak gitulah. Kayak kafan kayak gitu. Astagfirullah, langsung dilempar sama Lukman gitu. Langsung dilempar, dia langsung keluar kabur. Dan semenjak hari itu pintu udah nggak dikunci lagi. Lukman kabur, datang ke rumah kakaknya. Mas, ini nggak beres mas. Wah parah ini mas. Aku belum cerita nih semuanya nih. Selama 2 minggu nempatin rumah itu parah banget mas. Teman-temanku udah ngeliat semua dan hari ini siang ini aku masuk ada yang jatuh dan itu tuh bajunya pocong mas katanya gitu. Ah kamu ngarang gitu, masa pelukis takut sama begituan, masa seniman lari ngeliat kayak gitu. Ya mas, seniman juga manusia mas katanya kayak gitu. Udah akhirnya mereka berdebat dan lah terus kamu maunya kayak gimana gitu. Mas gini aja deh, aku sama teman-teman kayaknya mau nggak nempatin situ aja deh katanya. Lah terus gimana, kosong dong rumahnya. Ya udah mending dikosongin aja lah mas, kita nggak kuat, kita nggak berani mas katanya. Dan itu kan kata warga ya itu kayak peliharaannya itu almarhum dukun kakeknya temennya mas itu katanya. Iya sih memang banyak yang bilang seperti itu, kalau rumah itu masih dihuni banyak sama dulu ya peliharaannya sang dukun itu katanya. Oh ya udah kalau kayak gitu udah pindahan aja gitu, nanti coba deh mas juga nggak enak mungkin ya sama teman-teman kamu itu, mas ada rumah satu lagi cuman nggak terlalu besar, agak kecil, ya udah kalian tempatin aja kayak. Nah gitu dong mas kata Lukman gitu kan. Jadi akhirnya mereka itu pindah ke rumah yang baru, rumah yang lebih kecil tapi di situ tuh nyaman, rame lingkungannya. Ya kurang lebih seperti itu. Salah satu pengalaman yang pernah dialami sama Mas Lukman dan kawan-kawannya, kawan-kawan klub lukisnya kayak gitu. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata di sana sini, misal ada sesuatu yang gak nyaman di hati dan telinga kawan-kawan semuanya. Nah kawan-kawan, sekali lagi ya, ini ada seblak keling, salah satu produknya tuh ini Spiral Chips. Buat kawan-kawan yang penasaran nanti bisa cek di video description ya, di deskripsi video ini. Terima kasih buat Mas Agus Nurdin yang udah kirimin produknya seperti ini, dan ini adalah endorsement gratis ya. Lapak Horor itu ngebuka gratis untuk UMKM kayak gitu, terutama untuk produk makanan sih kayak gitu. Kita kalau untuk kosmetik kayak gitu ya gue nggak tahu cara promosiinnya tuh kayak gimana, tapi tadi gue makan jujur aja itu enak, asin, itu kayak apa ya, cocok lah buat cemilan intinya kayak gitu. Nah terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Sekali lagi mohon maaf, misal ada sesuatu yang nggak berkenan, kita ambil sesuatu yang positif, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Ya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.